Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu proses terbentuknya kelompok sosial. Langsung saja, proses terbentuknya kelompok sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, manusia harus membentuk dan mengembangkan hubungan sosial dengan manusia lainnya. Setelah melakukan suatu hubungan atau interaksi, agar manusia dapat bertahan, maka mereka harus membentuk suatu kelompok. Suatu kelompok sosial dapat terbentuk apabila terdapat sedikitnya dua orang anggota yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Ketika besarnya anggota kelompok meningkat, jumlah kemungkinan hubungan juga akan meningkat. Kelompok yang semakin besar membuat hubungan antar anggota cenderung formal, dan kemungkinan munculnya suatu hierarki status pada anggotanya. Nah, apakah semua orang yang berkumpul bisa dikatakan sebuah kelompok sosial? Bagaimana dengan penumpang yang sedang menunggu pesawat di bandara? Apakah bisa dikatakan sebagai kelompok sosial? Orang-orang yang sedang menunggu penerbangan di bandara belum tentu bisa disebut sebagai kelompok sosial, karena mereka belum tentu melakukan interaksi. Hal ini berbeda dengan para karyawan yang bekerja di bandara. Para karyawan tersebut dapat dikatakan sebagai kelompok sosial karena mereka saling berinteraksi satu sama lainnya. Oleh karena itu, yang menjadi patokan terbentuknya kelompok sosial adalah adanya interaksi di antara anggota-anggota kelompok tersebut. Maka, sekali lagi, seseorang dikatakan menjadi bagian dari suatu kelompok apabila berkumpul dengan para anggota dan memiliki interaksi dengan anggota lain dari kelompok tersebut. Contoh lainnya, para siswa, guru, dan pengurus suatu sekolah merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di sekolah. Kenapa? Karena para siswa, guru, dan pengurus suatu sekolah itu memiliki interaksi baik dengan guru, dengan siswa, maupun dengan pengurus sekolah. Masing-masing memiliki interaksi dalam kelompok tersebut, yaitu kelompok sosial sekolah. Kemudian apa saja sih yang menjadi faktor pembentuk kelompok sosial? Yang pertama ada faktor kedekatan geografis. Kedekatan geografis berpengaruh besar terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang atau lebih, semakin mungkin mereka untuk saling berbicara dan berinteraksi. Jadi, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya suatu kelompok sosial. Kedekatan geografis ini dibagi menjadi dua. Ada geografis tempat tinggal dan geografis daerah asal yang sama. Contoh geografis tempat tinggal adalah Karang Taruna, ibu-ibu PKK, dan lain-lain. Sedangkan geografis daerah asal, biasanya kelompok ini terbentuk di wilayah perantauan. Misal, perkumpulan kelompok mahasiswa Sumatera Barat yang sedang kuliah di Jakarta. Kemudian faktor kesamaan kepentingan. Adanya kesamaan kepentingan membuat kelompok sosial ini memiliki pemahaman yang sama akan tujuan bersama dan mau bekerja sama demi mencapai kepentingan dan tujuan tersebut. Hal ini terlihat pada kelompok belajar di sebuah kelas atau bimbel, di mana para anggotanya sama-sama memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk lulus atau mendapat nilai tertentu. Kemudian, faktor kesamaan keturunan akan memiliki tujuan yang sama, yakni menyambung tali persaudaraan. Dampak positifnya,
Masing-masing anggotanya secara tidak langsung memiliki komitmen untuk tetap aktif terlibat dalam kelompok sosial ini. Tujuannya untuk menjaga agar tali persaudaraan tidak terputus. Kemudian yang terakhir, faktor kesamaan nasib. Adanya persamaan nasib atau pekerjaan, maka bisa terbentuk suatu kelompok sosial yang mewadahinya. Kelompok tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup maupun kinerja anggotanya. Contoh, perkumpulan informal mitra ojek online yang saat ini sedang marak di berbagai kota. Adanya perkumpulan ini didasari oleh kesamaan nasib dan profesi yang sama, yaitu sama-sama menjadi mitra ojek online yang membutuhkan suatu wadah. Untuk apa? Untuk saling berbagi cerita dan informasi terbaru terkait penumpang dan terkait kebijakan perusahaan. Para driver ojek online ini yang membentuk kelompok sosial atas dasar pekerjaan yang sama. Baik, sampai di sini terlebih dahulu pertemuan kita hari ini. Silakan kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut di buku paket, bisa juga di channel-channel YouTube lainnya, maupun dari sumber internet lainnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dibahas lebih lanjut, silakan bisa kalian tulis di kolom komentar ataupun di chat WhatsApp grup kelas. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan enjoy learning.